Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, khususnya mahasiswa mata kuliah Metode Penelitian Administrasi kelas F tahun akademik 2019-2020, ya, tepatnya di semester genap. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali, ya, dalam rangka closing lecture mata kuliah Metode Penelitian Administrasi bagian kedua. Saudara-saudara, tentu pertemuan kali ini tidak lepas dari pertemuan pertama. Hari ini saya akan coba menyampaikan beberapa materi setelah pada saat kita melaksanakan ujian tengah semester Anda menyusun tabel rencana judul, maka pada kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan, ya, materi saya. Yang pertama itu adalah topik dan pokok bahasan penelitian. Selanjutnya mengelompokkan secara teori variabel penelitian, mana topik, mana pokok bahasan. Lalu Anda diharapkan mampu mengidentifikasi desain desolen sebuah penelitian, memahami teori besar dari variabel, dan terakhir mengetahui pisau analisis sebagai alat uji atau instrumen penelitian. Saudara-saudara, ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba lebih detail menjelaskan latar belakang metode penelitian, ya. Jadi bab 1.1 ini menurut pemahaman saya merupakan entry point, ya, dari sebuah rencana penelitian. Yang perlu Anda ketahui di sini, ya, tentu berhubungan dengan metode penelitian, apakah Anda akan melaksanakan kualitatif atau kuantitatif. Nah, pada saat kualitatif itu kita menggunakan metode induktif dari khusus ke umum. Kalau digambarkan itu dari zoom kecil sampai membesar, ya, seperti bangunan piramid. Sementara kalau kuantitatif itu piramid terbalik, ya, deduktif dari umum ke khusus. Pada saat Anda mengemukakan di penelitian ini, di bab 1 ini, kalau kualitatif itu Anda berbicara dari yang skup kecil, ya, terus membesar sampai kepada berdugaan sementara. Anda menyatakan sebuah masalah atau sebuah hal yang positif itu tergantung daripada hasil observasi saudara. Nah, kalau kuantitatif itu dia berbicara dari skup luas, dari umum terus turun ke bawah, ya, terus turun sampai kepada yang hal khusus. Nah, di dalam bab 1 ini yang Anda perhatikan ada beberapa istilah yang saya gunakan sebagai alat bantu. Istilah BOK. BOK itu adalah bukti otentik konkret. Itu istilah dosen pembimbing saya pada saat saya sarjana atau pada saat saya menyusun skripsi. Itu beliau menyebut dengan istilah BOK. Jadi ketika Anda mengemukakan permasalahan, itu tidak hanya sifatnya umum, ya, seperti contoh pekerjaan berbelit-belit, waktu tidak sesuai, tidak tepat waktu. Nah, pernyataan-pernyataan itu sebetulnya harus Anda deskripsikan. Kalau tidak tepat waktu, harusnya kapan? Nah, itu yang disebut bukti otentik konkret itu. Menurut siapa? Sebut saja. Menurut peraturan wali kota, menurut peraturan gubernur, ya, atau menurut peraturan XYZ. Jadi di situ harus spesifik, ya, sehingga saya menggunakan juga istilah rinci, detail, terukur atau RDT. Oke, jadi ketika Anda menyatakan sebuah permasalahan itu harus didukung oleh alat-alat bukti atau eviden, dan perlu saudara ketahui pernyataan masalah ini harus berdasarkan dimensi dari pisau analisis. Mau satu variabel, mau dua variabel, ataupun lebih dari 3 variabel. Nanti di slide berikutnya Anda bisa melihat buku yang sudah saya sampaikan kepada saudara, ya, awal-awal perkuliahan. Jadi ketika Anda berbicara
rendahnya, kurangnya, belum optimalnya, itu harus berdasarkan pisau analisis. Jadi Anda harus memahami betul nih pisau analisis ini, ya. Ya, contoh efektivitas rencana ya dari Handoko itu ada 6. Nah, salah satu dari 6 tersebut itu Anda harus bisa membuktikan kelemahannya atau kekurangannya begitu. Nah, itu bab 1, Saudara, ya, poin 11 itu. Nah, berikutnya, Saudara, di dalam bab 3 perhatikan prosentase halaman, ya, maksimal itu 20 halaman termasuk objek penelitian. Untuk metode penelitian disarankan mengeksplor keseluruhan referensi, ya, baik kuali maupun kuanti. Setelah itu peneliti melakukan self assessment mana metode yang akan dipilih, ya. Salah satu contoh, ya, metode kualitatif itu dari Creswell sebagai salah satu rujukan. Nah, jadi diperhatikan, Saudara, prosentase masing-masing bab itu ada maksimumnya. Jangan sampai seperti bab 1 sampai lebih dari 10 halaman, ya. Padahal sebetulnya cukup 10%. Bab 3 20 halaman atau 20%. Tentu sebelumnya bab 2 tinjauan pustaka, ya. Nanti bab 4 itu 40%. Nah, nanti sisanya adalah di kesimpulan dan saran. Nah, yang perlu saudara-saudara perhatikan, jangan terlalu banyak Anda bercerita tentang objek penelitian, ya, seperti struktur organisasi, tugas pokok fungsi, pajak para pejabat, ya, sejarah berdirinya objek penelitian. Jadi hanya sekedarnya saja Anda menceritakan bahwa saya meneliti di objek penelitian, lokusnya adalah dinas, badan, ya, atau kantor apa begitu. Sampai bagian struktur organisasi bolehlah begitu. Tapi kalau sampai Anda detail itu ya jadi apa? Terlalu banyak kuota yang Anda penuhi begitu. Nah, saudara-saudara, alhamdulillah kita masuk ke bab 4. Bab 4 itu adalah hasil penelitian dan pembahasan penelitian, ya. Itu ada 2, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Menurut pemahaman saya, Anda langkah awal itu harus menyusun draft angket, ya, yang terdiri dari dimensi, indikator, pertanyaan atau pernyataan buat di Excel landscape. Nah, hindari pertanyaan yang sifatnya mengulang kata di dimensi atau indikator, ya. Pahami betul, ya, dimensi dan indikator tersebut. Jadi jangan sampai saudara bertanya sambil saudara sendiri sebetulnya tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan dimensi dan indikator tadi. Itu maksudnya pahami, ya. Kalau mengulang kata itu seperti contoh tepat waktu, terus Anda bertanya apakah Bapak mengerjakan tepat waktu, nah itu jangan, ya. Jadi harus ada istilahnya ada beberapa tahapan pertanyaan yang pada akhirnya atau pada intinya Anda itu bertanya sebetulnya dimensi yang dimaksud begitu. Jadi jangan to the point. Itu langkah pertama setelah bab 1, bab 2, bab 3 sampai kepada daftar pertanyaan atau daftar pernyataan. Itu adalah salah satu instrumen ketika Anda akan melaksanakan pengajuan usulan penelitian atau UP, ya. Nah, seperti yang tadi saya kemukakan, saudara, ya. Di bab 41 itu hasil penelitian, ya. Hindari bercerita banyak tentang objek penelitian. Cukup garis besarnya saja. Karena objek penelitian itu berada di bab 3. Ya, saudara harus mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan metode dan langkah-langkah penelitian seperti halnya kuantitatif. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat di buku pengampu, ya. Itu di bab 4, ya. Kalau kebetulan pernah saya meneliti dengan cara metode kuantitatif, di bab 41 itu Anda berbicara langkah-langkah penelitian yang sudah dilakukan di dalam metode kuantitatif. Hal tersebut menurut pemahaman saya itu sebetulnya sama saja kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu kita berbicara langkah-langkah, ya, seperti statistik uji kecocokan model, ya. Terus Anda berbicara teknik analisis data, teknik pengumpulan data, ya.
bagaimana menentukan sampel, ya. Nah, itu di kualitatif pun sama, langkah-langkah penelitian yang saudara ambil dari salah satu ahli itu Anda harus deskripsikan begitu. Bagaimana langkah-langkah penelitian yang saudara lakukan itu sebetulnya hasil penelitian saudara. Nah, masuk ke bab 42 itu hasil pembahasan penelitian. Itu Anda mendeskripsikan hasil wawancara, hasil pengamatan peneliti, dan hasil analisis peneliti. Ketiga hal tersebut berdasarkan rumusan masalah di bab 1. Apa rumusan masalah yang ada di bab 1? Itu muncul di bab 4.2. Jadi sekali lagi saya ulangi, 42 itu Anda menjawab berdasarkan rumusan masalah di bab 1. Ya, Anda jadi harus cek itu, ya. Nah, saya biasa melakukan pembahasan hasil penelitian ini, ya, jika perlu ini menjadi sebuah role model. Anda bisa mendeskripsikan, ya, hasil wawancara, ya, hasil pengamatan peneliti, dan hasil analisis peneliti. Tentu semua ini bersumber dari pedoman wawancara dan angket yang saudara buat, yang berdasarkan atau sumbernya itu dari pisau analisis saudara. Seperti contoh di buku saya, ya, tentu saya berbicara implementasi kebijakan, saya berbicara koordinasi, saya berbicara efektivitas rencana. Nah, bab 5 kesimpulan saran itu menjawab tujuan dan kegunaan penelitian, ya, serta deskripsi 42, ya, atau 4.2 yaitu hasil pembahasan penelitian. Itu diformulasikan, ya, menjadi isi dari bab 5. Selesai saudara, ya. Nah, ini tip bagaimana Anda menyusun bab 1.1. Anda bisa lihat di halaman 8 sampai 11. Di situ Anda bisa melihat bagaimana saya mendeskripsikan beberapa permasalahan, ya, berdasarkan dari kriteria efektivitas rencana. Karena saya kuantitatif 3 variabel, ya, Y-nya itu yang Anda kemukakan. Kalau kualitatif jelas tidak ada istilah X dan Y begitu, ya. Lalu yang Anda perlu perhatikan, ya, itu lihat halaman 66 sampai 67, ya. 66 sampai 67 itu Anda bisa melihat bagaimana teori-teori yang berkaitan dengan variabel. Jadi Anda harus pahami betul itu, ya, teori-teori yang berkaitan dengan variabel, ya, seperti yang tadi saya kemukakan di awal, ya. Apa itu topik, apa itu pokok bahasan, apa itu pisau analisis. Nanti pada akhirnya ada hipotesa, ada proporsi begitu. Nah, teori-teori yang berkaitan dengan variabel tersebut saudara, itu pada akhirnya di halaman 70 sampai dengan 71 Anda bisa melihat bagaimana kerangka pemikiran, ya. Jadi kerangka pemikiran itu adalah gambar, skema saudara. Jadi Anda harus berbicara sebuah alur, ya, alir pikir, sehingga tidak berlebihan. Kalau seandainya tadi saya katakan pahami topik, ya, pahami teori, dan pisau analisis. Nah, pisau analisis ini, ya, saya ingatkan atau saya mengingatkan kembali alat uji penelitian dari variabel, ya. Baru ke metode, bisa kuali, bisa kuanti, ada beberapa variabel, ya, XY, atau variabel antara yang kita kenal istilah dengan variabel intervening, ya. Itu kalau seandainya kuantitatif, ya. Kalau kualitatif sudah jelas bisa 2 juga sebetulnya, hanya di langkah-langkah penelitiannya itu yang akan membedakan, ya. Jadi kerangka pemikiran itu saudara, skema, ya, model kerangka pikir sistem itu bisa dilakukan. Saudara tahu kan sistem input, proses, output, ya. Jadi inputnya itu apa saja, ya. Bisa peraturan perundang-undangan, ya. Bisa unsur-unsur manajemen, ya. Nanti masuk ke proses, itu apa yang terjadi, ya.
Nah, disitulah pisau analisis dijadikan sumber, ya. Ada sebuah pernyataan yang negatif, lalu outputnya itu adalah meningkatnya variabel Y. Demikian saudara-saudara penjelasan singkat saya, mudah-mudahan bisa menjadi bekal saudara untuk menghadapi ujian akhir semester. Seperti biasa saya tutup dengan pernyataan dari CEO Kompas, ya, Agung Dwi Prastyo, bukan slogan yang membuat perubahan, tetapi eksistensi, implementasi, dan konsistensi, ya. Dan ketika Anda menjadi pemimpin, ya, ketika rakyat jatuh cinta, pemimpin yang mengabdi bukan penguasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.